kamu hebat. Saudara gue yang kasih Tuhan, kamu hebat. Apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang saudara lewati, apapun yang sedang saudara jalani, satu hal yang saya mau ingatkan buat saudara, kamu hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, belajar jadi orang-orang yang bersemangat, belajar jadi orang-orang yang bersyukur, belajar jadi orang-orang yang mengimani janji Tuhan, dan belajar jadi orang-orang yang tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa, karena tantangan hidup selalu ada, tapi roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih di bulan kemerdekaan ini, merdeka. Dan kita hari-hari ini diributkan atau bukan hanya diributkan, tetapi menerima kabar yang mungkin buat sebagian saudara kurang asik buat bulan kemerdekaan kita. Karena bulan kemerdekaan kita pasti kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, pasti kita bicara tentang kesatuan bangsa dan negara, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan kita semua meyakini Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi urusan agama di bangsa ini adalah urusan yang sangat penting. Tetapi bukan sekedar bingkai agamanya, tapi yang paling penting adalah takut akan Tuhannya. Nah, tetapi hari-hari ini ada sedikit yang mengusik kita, yaitu pihak saudara kita Muslim yang merasa tersakiti, yang merasa ternodai agamanya, yang merasa terhina dengan ungkapan-ungkapan, penjelasan-penjelasan dari Muhammad KC. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan masih jelas dalam ingatan kita bagaimana umat Muslim sangat kecewa juga dengan seorang yang menyebut dirinya sebagai Joseph Paul Zhang, yang mengakui dirinya sebagai Nabi ke-26. Apakah itu hanya sindiran atau apapun, tapi itulah kejadiannya. Dan dua ini kemudian membuat umat Muslim merasa sangat tersakiti, merasa sangat kecewa. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa umat Kristen bertahun-tahun sangat terluka dengan apa yang disampaikan oleh misalnya Yahya Walloni, lalu kemudian Ustadz Abdul Somad yang berkata bahwa di balik salib ada jin, lalu ada beberapa pernyataan-pernyataan lainnya, misalnya kayak salah seorang ustadz yang berkata bahwa Yesus itu lahir dari perjinahan Maria. Dan belum lagi ada yang berkata kalau Yesus itu anak Allah, bidannya mana? Terus teriak-teriak gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa disadari betul ajaran Kristen adalah ajaran yang mengampuni, ajaran Kristen adalah ajaran yang mengasihi, tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tetapi kalau kita bicara hukum, kita bicara keadilan, rasanya sangat baik kalau negara ini memperlakukan semua aturan sama. Jadi nggak bisa bahwa satu aturan boleh berlaku untuk umat minoritas tapi tidak berlaku untuk umat mayoritas. Kita ingat bagaimana Ahok kena pasal penghinaan agama hanya dengan menyebutkan satu ayat dari yang lain. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat ada seorang ibu di Batam yang meminta kecilkan, atau di Kepri meminta kecilkan suara speaker di masjid, kemudian jadi masalah dan masuk penjara. Lalu kemudian Saifuddin Ibrahim menyatakan apa yang ia percayai dalam imannya, kemudian masuk penjara. Dan ada beberapa pendeta masuk penjara karena dianggap menghina agama, saudara-saudara. Tetapi penyerangan terhadap agama kita terus menerus. Tapi haleluya, hari ini kita harus memberi apresiasi kepada Polri di HUT ke-76 Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Muhammad KC telah bertanggung jawab, seperti kayak Ahok bertanggung jawab, seperti Saifuddin Ibrahim bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya, dan tidak mundur, tetapi siap untuk menerima hukuman akibat apa yang ia lakukan dan mereka lakukan.
Tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang sangat berbeda. Itu sebabnya kita memberi apresiasi kepada Polri bahwa salah satu dari yang biasa menghina ajaran agama Kristen, saudara, ya kan? Biasanya orang-orang seperti Felix Xiao yang beberapa kali juga menghina ajaran agama Kristen, Irena Handono dengan segala tipuan-tipuannya, dengan kebohongan-kebohongannya, lalu beberapa ustadz-ustadz lainnya yang biasanya juga menyampaikan kebohongannya, lalu menghina, merendahkan ajaran iman Kristen. Kita memang tidak melaporkan, kita mendoakan, tetapi saya percaya bahwa keadilan diperlukan di bangsa ini, karena jika tidak ada keadilan, pasti yang ada adalah kekecewaan, pemberontakan, dan ini akan terus-menerus terjadi. Dan hari ini di bawah pimpinan Bapak Kapolri dan juga Kabar Reskrim, kita harus beri hormat khusus. Selamat buat Pak Kapolri, selamat buat Pak Kabar Reskrim yang membuat sebuah aturan tegas, dan rasanya mulai hari ini pemerintah ya memang harus tegas untuk hal ini. Siapapun yang menghina ajaran agama, siapapun yang menyerang dan menjatuhkan agama lain, kalau memang harus dihukum, mereka harus dihukum. Dan pasalnya juga harus jelas, biarlah ada kepastian, kebebasan beragama, tetapi pada saat yang bersamaan juga bukan kebablasan beragama. Yang ada harus kebebasan beragama, bukan saling menghina. Saya mengerti apa yang saya sampaikan hari ini, mungkin buat umat Kristen juga, saya pun akan diserang karena dikatakan bahwa Gilbert ini penjilat, Gilbert ini membela agama yang lain dan menyerang agamanya sendiri. Saya jelas pada prinsip seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus menjadi berkat karena kita anak domba di tengah serigala. Itu setiap orang Kristen ngerti ayat itu. Kita anak domba di tengah serigala. Jadi artinya apa? Bahwa Alkitab bilang kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Jadi dari sini kita harus belajar bahwa kita tidak disuruh dan diperintahkan sebagai anak macan ke tengah serigala, saudara. Kita lawan, kita sikat, kita balas. No. Alkitab ajarkan kepada kita bagaimana kita harus menjadi berkat. Nah, mungkin sudah berkata bahwa Gilbert ini hanya mencari muka. Dia menyerang orang-orang Kristen yang justru sedang menginjil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan bangga hati saya katakan, saya memang seorang gembala jemaat, saya memang pengurus sinode sebuah gereja. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan bangga saya katakan, panggilan utama saya adalah seorang penginjil. Itu sebabnya dari tahun 91 saya ada di media. Penginjilan saya lebih kepada media, saudara-saudara. Jadi setiap orang punya panggilan masing-masing, dan saya tahu persis panggilan saya. Dan panggilan saya adalah penginjilan melalui media. Dan puji Tuhan, bukan untuk bersaing, tetapi untuk menyatakan sebagai kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak-banyak orang diselamatkan, banyak-banyak orang disembuhkan, banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang sudah lari dari Tuhan berbalik kembali ke jalan Tuhan melalui pelayanan media yang oleh Roh Kudus ditarik melalui apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan yang kita kerjakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, nggak perlu kita berdebat tentang perlukah penginjilan atau tidak perlu penginjilan. Tetapi ini kadangkala masalahnya bukan perdebatannya, bukan apakah perlu penginjilan atau tidak perlu penginjilan. Itu sebabnya hari ini saya memberi judul bahwa Muhammad KC, Ustadz Yusuf Waloni, kedua orang ini kalian ada di doa kami. Karena doa Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak pernah berkata kutuklah mereka. Saya khawatir hari-hari ini banyak orang mengutuk Yahya Waloni, banyak orang mengutuk Muhammad KC, berkata biar mampus, memang orang kayak gitu harus digituin. Sudah kasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berpikir secara keliru. Mereka pikir begitulah cara membela agama, begitulah cara menginjil, begitulah cara menolong orang, begitulah cara menyatakan kebenaran. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, secara jujur harus saya katakan, cara-cara itu berani saya katakan bukan cara yang Kristus kehendaki. Yesus
Yesus tidak pernah menghina ajaran lain. Betul, Yesus menyerang orang Farisi. Kenapa? Karena dia bagian dari orang Yahudi. Kamu seperti kuburan, luar kamu telah berputih bersih, dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Kepada dalam kita, sesama orang Kristen, kita harus keras mengabarkan Injil. Saya ulangi sekali lagi. Untuk itu Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sesama iman Kristen, kita harus menyampaikan, kata Alkitab, bukan hanya susu, tapi makanan keras. Tapi kepada mereka yang belum tahu kebenaran, Alkitab bilang supaya tanpa perkataan mereka dimenangkan. Bahkan Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berarti kita melayani dengan menjadi teladan. Nah, ini yang paling penting. Jelas ya? Kalau somehow video saya ini ditonton oleh Muhammad KC, saudara yang saya kasih dalam Kristus, dan juga ditonton oleh Ustadz Yahya Waloni, saudara yang juga saya kasih dalam Kristus, mari kita tidak mengutuk mereka. Mereka hanyalah korban salah pemahaman, salah pengertian. Mereka perlu didoakan. Yang pertama, mereka perlu didoakan supaya mereka punya hati yang mengasihi. Mungkin mereka mengasihi, ingin menyampaikan kebenaran, tapi caranya keliru. Yang kedua, kita berdoa. Kalau ada roh kekerasan, roh kegelapan dalam hatinya yang membuat selalu penuh kebencian, menyerang, menjatuhkan, dan mungkin ada kepahitan dalam jiwanya, kita doakan supaya ini dipulihkan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau tanpa disadari di dalam diri mereka, mereka diserang oleh roh yang bernama roh adu domba, roh kebencian, roh perpecahan. Kita doakan. Karena pada dasarnya, kalaupun yang mereka sampaikan, mungkin Ustadz Yahya Waloni berkata, loh kan saya berdakwah. Lalu Muhammad KC berkata, saya kan menginjil. Menurut Ustadz Yahya Waloni, ya saya kan memberitakan kebenaran. Menurut Muhammad KC, saya kan juga menyampaikan kebenaran. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa supaya mereka menyampaikan kebenaran bukan dengan cara-cara yang penuh kebencian. Sudahlah, saling memaki. Mereka sudah ada di tangan yang berwajib. Haruskah masih kita memaki? Haruskah kita mengutuki mereka? Kenapa kita tidak mendoakan? Kita mendoakan aparat supaya diberikan keberanian untuk memutus perkara ini dengan baik. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga berdoa buat mereka supaya lebih waras dalam dakwahnya atau perkabaran Injilnya. Supaya kasih lebih mendasari. Dan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara yang berbeda tapi bersatu. Bhinneka Tunggal Ika boleh ada dalam hati mereka. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, makin kita saling mengutuk, makin kita saling membenci, yang adanya kepahitan demi kepahitan. Terus ujung-ujungnya mau jadi apa? Mau jadi Taliban negara ini, saudara. Di depan mata kita melihat Taliban. Yang ada potong tangan lah, bunuh orang lah, tembak lah. Atas nama agama, saudara. Terus kita mau terus dengan kebencian-kebencian kita. Saudaraku Muhammad KC, kami mencintai saudara. Meskipun kau di penjara, jangan merasa kau terbuang, jangan merasa kau dibenci. Buat saya mungkin niatmu baik, hanya caramu yang kurang tepat. Buat saudaraku Ustadz Yusuf Waloni, mungkin kau punya agenda-agenda tertentu yang kita nggak ngerti. Mungkin betul niatmu berdakwah, atau mungkin ada sebuah hal yang kau mau kerjakan, silahkan. Tetapi cara yang kau tampilkan dengan menghina itu tidak akan pernah benar. Agama manapun tidak akan pernah membenarkan penghinaan, memaki dengan cara-cara kekerasan, bahkan dengan rekayasa-rekayasa yang tidak betul. Engkau berkata bahwa orang Kristen berkata bahwa domba yang sesat itu adalah bicara tentang umat muslim. Itu bodoh, itu tidak betul. Itu fitnah, dan fitnah yang keji, saudara. Nah, kita jelas mengetahui bicara tentang domba itu
Bicara tentang umat Tuhan. Domba yang sesat artinya umat Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan. Kalau kita orang Kristen, buat saudara-saudaraku, saudara-saudara muslimku yang saya sayang dalam kasih Kristus, jangan kita diadu domba oleh mualaf-mualaf yang mau cari panggung tersendiri itu. Kita perlu mendoakan mereka, bukan justru mempercayai mereka dan akhirnya jadi kacau semuanya. Maaf kalau saya ngomong apa adanya, karena saya tahu sebagian mualaf-mualaf itu hanya cari panggung. Sebagian mualaf-mualaf itu penuh dengan penghinaan-penghinaan. Atau mungkin karena mereka juga nggak ngerti. Tapi izinkan saya menjelaskan sekali lagi. Kalau dikatakan domba yang sesat dalam nama Yesus, saya katakan itu bukan berbicara kepada orang di luar kekristenan, itu bicara tentang orang Kristen itu sendiri. Karena kita kalau menyebut saudara-saudara muslim kita menyebutnya saudara sepupu. Atau sebagian berkata saudara tiri. Kenapa saudara sepupu atau saudara tiri? Karena kita ambil dari Abraham. Abraham punya 2 anak. Satu Ishak, satu lagi Ismail. Sebagian bilang saudara tiri, sebagian bilang saudara sepupu. Jadi kalau kita bilang, oh itu saudara sepupu kita, itu maksudnya umat muslim. Atau dalam Alkitab ada satu kaum Ismail, namanya Kedar dan Nebayot. Jadi kita, supaya tidak menyinggung perasaan, oh itu orang muslim, kita akan bilang satu, saudara sepupu atau saudara tiri. Sebagian bilang saudara sepupu, sebagian bilang saudara tiri. Kalau saya menyebutnya saudara sepupu. Dan kelompok besar misalnya seperti Gereja Bethel Indonesia dan lain-lain, sebagian besar menyebut saudara sepupu. Hanya sekelompok kecil yang bilang saudara tiri. Tapi yang kedua, ini juga yang perlu saudara mengerti. Kadang-kala kita menyebut kaum Kedar dan Nebayot, karena ini orang-orang Ismail, saudara. Jadi di zamannya 12 anak Yakub, bangsa Israel, maka ada kaum Kedar dan kaum Nebayot. Itu keturunan dari Ismail, saudara. Nah, saya harap saudara bisa mengerti. Jangan tertipu dengan, sorry untuk bilang ini, mualaf-mualaf yang cari panggung, mualaf-mualaf yang kemudian hanya menebar kebencian supaya mendapat posisi yang terhormat di kalangan umat muslim. Dan ini menimbulkan banyak persoalan yang serius. Itu sebabnya program live saya hari ini secara khusus mau mengapresiasi polisi. Tapi yang kedua, mari kita mencabut kebencian di antara kita. Mereka sudah ditangkap dan pasti akan diproses oleh polisi dan kemudian akan dibawa ke pengadilan. Karena itu pastikan yang pertama, kita jangan saling menghina. Kedua, jangan saling memaki. Yang ketiga, jangan saling mengutuki. Selanjutnya, jangan saling mensyukuri. Biar mampus, oh syukur tuh, bawa rasa tuh. Jangan. Kita mendoakan. Kita mendoakan supaya penegak hukum bukan hanya dapat memenjarakan mereka, tapi sesuai dengan namanya. Makanya kalau mereka masuk penjara, namanya bukan penjara, lembaga permasyarakatan. Dan mereka tidak disebut sebagai orang tahanan, mereka disebut warga binaan, saudara. Dan kita berharap negara bisa membina sambil kita, umat beragama, muslim, Kristen, siapapun kita. Karena ada juga yang kemudian meninggalkan agama Hindu, lalu menghina Hindu. Meninggalkan agama Buddha, lalu menghina Buddha. Nah, ini tidak boleh. Kemanapun saudara pergi, biarlah pemberitaan, dakwah, atau Injil, ataupun apapun namanya, selalu dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan hal-hal yang baik, saudara. Sehingga kita tetap bisa jaga NKRI ini menjadi NKRI yang bersatu. Nah, saya percaya betul ini waktunya kita harus saling mendoakan. Khusus komunitas Kamu Hebat.
Kita udah belajar banyak di YouTube channel kita ini. Mari sesuai dengan himbauan saya, kita mendoakan saudara kita Muhammad KC, dan kita mendoakan juga saudara kita Ustadz Yahya Waloni. Dan Ustadz Yahya Waloni yang saya cintai, engkau kan sudah meninggalkan iman Kristenmu. Sudah, fokus saja sama agamamu yang baru ini. Gak usah korek-korek masa lalumu. Karena itu penuh dengan kebohongan. Bapak Pendeta Esra Soru, rekan saya, sudah menyelidiki semuanya, sudah menemukan teman-temanmu. Dan yang kau cerita itu bohong semuanya, palsu semuanya. Dan buat saya, engkau bukan hanya menghina kekristenan, engkau menghina agama yang barumu itu. Sepertinya orang akan melihat, oh agama yang baru boleh ya menghina ya. Oh agama yang baru itu boleh ya berbohong ya demi kebenaran. Oh agama yang baru percaya lu sama kebohongan-kebohonganmu itu. Jadi, apa yang saya mau sampaikan hari ini, Ustadz Yahya Waloni, engkau ditangkap polisi, itulah hal yang baik. Supaya engkau sadar kebohonganmu, kepalsuanmu, dan kesalahanmu selama ini. Dan itu yang kita doakan. Supaya engkau kembali ke jalan yang lurus. Supaya engkau menekuni agamamu dengan baik. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Mulutmu terlalu kotor. Mulutmu terlalu kotor. Itu kalau meminjam istilah Profesor Yohanes, mulutmu bau. Mulutmu bau. Karena apa yang keluar dari mulutmu hanya penghinaan-penghinaan. Dan kalau kita melihat firman Tuhan, kita ketemu jawabannya. Karena Yesus bilang gini, apa yang dari dalam hati terpancar keluar. Jadi kalau yang keluar adalah kebencian, hinaan, makian, artinya itulah isi hatimu. Karena itu saya mengajak kita semuanya, mari kita mendoakan. Kita mendoakan Ustadz Yahya Waloni, kita mendoakan Muhammad KC. Kita juga mendoakan yang lain-lain seperti kayak Joseph Paul Zhang. Supaya kalaupun ia memberitakan Injil, biarlah ia memberitakan Injil dengan kasih, kebenaran, bukan dengan kebencian, maki-makian, dan penghinaan-penghinaan. Kita juga berdoa untuk Ustadz Abdul Somad misalnya, yang seringkali juga dari mulutnya penghinaan, Felix Siau, Irene Handono yang seringkali penuh dengan cerita-cerita bohong. Lalu ada satu Ustadz lagi kalau saya nggak salah, nama belakangnya nama Ambon, saudara. Tapi kemudian dia cerita lulusan dari Israel. Lalu pergi cerita, saya sudah cek nggak ada sekolah itu yang dia ngomong, apalagi namanya nggak ada, ya kan? Apa yang dia cerita juga penuh kebohongan. Hanya untuk pengetahuan, saya 8 bulan tinggal di Yerusalem, so saya tahu persis apa yang kau sedang bicarakan, ya kan? Walaupun saya tidak tinggal di Haifa, tapi Haifa nggak jauh dari Yerusalem, hanya 1,5 jam saya sampai Haifa, ya kan? Dan saya sering ada di Haifa. Jadi karena itu saya mengerti betul apa yang kau katakan itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan, ya kan? Dan begitu banyak. Itu sebabnya kita doakan supaya mari kita beritakan ajaran agama kita dengan kasih. Beritakan ajaran agama kita sesuai dengan nafas setiap agama, yaitu membangun damai dan menghargai satu sama lainnya. Perbedaan bukan untuk saling kafir mengafirkan, tapi perbedaan untuk kita saling hargai dan menghargai. Nah, lalu saya mengerti ada banyak orang yang bilang, Gilbert tuh pengecut, Gilbert tuh penakut, dia cuma menjilat. Nah, saya pegang firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 13-17. Menderita dengan sabar. Jadi Alkitab udah kasih tahu anak Tuhan, orang percaya akan melalui penderitaan. Dan kita anak domba ke tengah serigala. Hello. Kita nggak dipanggil untuk ngelawan, kita nggak dipanggil, tapi banyak ketidakadilan terhadap iman Kristen. Ya kita doakan. Seperti hari ini kita bersyukur, akhirnya kepolisian mendengar doa kita.
Dan kita berdoa bukan karena kekristenan tertindas, dan kita berdoa supaya Indonesia ini damai. Sebab kalau tidak ada keadilan, yang ada adalah balas-membalas terus-menerus, saudara. Iya kan? Makanya 1 Petrus 3, 13-17, judul perikopnya menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Artinya kita mau dijahatin, nggak apa-apa, tetap memberkati, tetap mendoakan. Ustaz Yahya Waloni, kami tidak mengutuki Anda. Kami tidak menghina, kami mendoakan Anda. Supaya Anda menerima jalan yang lurus. Menerima terang yang sesungguhnya. Yang akan membuat hatimu tenang, damai. Sehingga perkataanmu, sikapmu, perbuatanmu, dan ajaranmu selalu damai. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Selama kita hidup benar, kita mau dimaki, kita mau dihina, kita mau dianiaya, kita mau diapain pun, kita tetap akan berbahagia karena ada Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Anak Tuhan gak perlu takut. Mau dihina, kayak mau ditekan, kayak mau dipersulit, kayak jalan aja bersama Yesus, maka ada anugerahnya yang sempurna. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya cari Yesus dulu, pastikan Yesus yang paling utama. Karena the end of the day, this is not about religion, this is about relation with Jesus. Ini bukan soal agama, agama tidak pernah perlu dibela, tapi ini soal hubungan dengan Yesus, saudara. Makanya Alkitab berkata, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Pastikan He is your God, He is your Lord, He is your Savior. Ya kan? Dia kurios dalam hidup kita, dia ngatur, dia mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Perhatikan ya, setiap saudara yang suka menghina orang dan berkata, oh ini panggilan Kristus, kita harus berani. Ini bukan soal berani, karena firman Tuhan bilang kita memang harus memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab, harus berapologetika, ya kan, dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, tapi haruslah mutlak, tidak bisa ditawar, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nggak ada yang suruh dengan kasar, nggak ada yang suruh dengan memaki, nggak ada yang suruh dengan menghina. Sahabat yang saya cintai dalam Yesus, Saudara Muhammad Kacik, engkau berjuang, saya mengerti. Engkau harus membayar harga, saya hormati. Kawanku, Olzang, engkau harus lari. Katamu karena untuk supaya bisa memberitakan kebenaran. Tapi dasar menyampaikan kebenaran dengan penghinaan. Sorry untuk bilang ini. Tidak bijak. Sepertinya engkau harus belajar lagi. Karena bisa saja orang menghina lalu lari, orang menghina lari, orang menghina lari. Tapi kemudian yang timbul dalam pemikiran orang, Kristen hanyalah agama yang membenci. Kristen adalah agama yang memaki. Kapan Yesus memaki? Kapan Yesus memaki orang berdosa? Yesus tidak pernah bilang sama orang berdosa, kamu seperti ular beludak. Tapi Yesus bilang ular beludak kepada siapa? Kepada orang yang hanya menjadikan agama justru sebagai batu sandungan buat orang lain. Karena Yesus mau setiap kita membawa damai. Makanya jelas firman Tuhan bilang berbagi anak Allah. Dan di sini juga dikatakan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kalau saudara mau menolak firman Tuhan, terserah. Gak usah menyerang saya, karena saya hanya pegang firman Tuhan. Kalau saudara mau dengan cara yang liar, cara yang memaki, saya cuma mau tanya, dasar Alkitabnya mana? Itu kan hanya kebencian saudara saja. Itu kan hanya teknik saudara saja. Makanya saya catat di sini sesuai firman Tuhan ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau masih ada kepahitan, kita nggak bisa memberitakan Injil. Alkitab bilang, kalau kamu masih ada masalah dengan saudaramu, bereskan dulu.
Supaya kalau kita memberitakan Injil, keluar kasih, damai sejahtera, sukacita, dan kehendak Allah. Supaya mereka yang memfitnah, nih perhatikan ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah, yang membenci kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi bukan karena kita debat, bukan karena kita nyerang, bukan karena kita pojokkan dia, tetapi karena mereka melihat perbuatan kita, kata Alkitab. Iya kan? Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik daripada membuat orang lain menderita. Ngerti nggak mau saya? Iya kan? Jadi Alkitab bilang sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena apa? Berbuat jahat. Karena maki orang, karena menghina orang, karena menyerang orang, menghina agama orang, menyerang agama orang. Berkata, oh itu sesat, oh itu masuk neraka, oh itu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kabarkan saja kebenaran. Kabarkan saja kebenaran. Nah, dalam pendahuluan saya tekan begini. Pekabaran Injil dalam kekristenan adalah kewajiban. Adalah keharusan. Jangan salah mengerti saya. Dan Gilbert itu, gerejanya udah enak, pelayanannya udah besar, hanya di media, karena itu penjilat-penjilat, cuma cari kesenangan, cari aman. Saya kasih dalam Tuhan. Mulut saudara nggak ada sekolahannya. Mulut saudara bau, kalau kata Profesor Yohanes. Karena saudara ngomong tanpa otak. Dan kalau ngomong tanpa otak buat saya, itu hanya knalpot. Bunyinya banyak, asapnya kemana-mana, saudara. Sebelum ngomong tuh mikir, saudara. Itu ciri anak Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut sebetulnya gambaran apa yang di hati. Jadi kadang-kala yang keluar dari mulut kita tidak menjelaskan apa orang yang sedang kita ngomongin, tetapi menjelaskan siapa saudara yang sedang ngomongin orang itu. Gitu. Gampang aja kita memahami. Makanya saya diomongin orang kadang-kala nggak sakit hati, nggak kecewa, saya ketawa-ketawa aja. Karena itu hanya menjelaskan siapa dia. Karena Yesus sudah bilang, makanya saya selalu bilang, saya bangga dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu lengkap. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Ya kan? Bukan apa yang masuk yang menajiskan yang keluar. Itu perkataan, karena apa yang keluar itu berasal dari dalam, saudara. Jelas ya? Makanya jangan ada perkataan sia-sia keluar dari mulut kita. Buat saya jelas. Pekabaran Injil, menginjil itu dalam kekristenan kewajiban. Ala keharusan, dan itu nggak ada yang bisa debat dengan itu. Nggak ada yang bisa tawar-menawar, karena nggak bisa kita bilang, ya tapi kan kita harus menginjil, harus memberitakan Injil, harus menyatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lainnya oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus, karena Yesus bilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Jelas. Tetapi yang saya pelajari selanjutnya, pekabaran ini dalam kekristenan adalah kewajiban, keharusan, kemutlakan. Bahkan saya berani katakan tidak menginjil itu jahat. Karena menginjil menuntun orang ke jalan sorga. Kalau kita masa bodoh, orang mau masuk neraka atau mau masuk sorga, wah itu kita kan jahat, saudara. Kita nih kalau makan bakso enak saja, kita kasih tahu orang kok. Tapi kita paksa nggak orang itu harus makan? Kan enggak. Misalnya kita makan bakso enak nih, udah gitu kita beli cuma 5.000 lagi. Kita bilang sama teman kita, sobat, gua makan bakso 5.000, enaknya minta ampun. Waduh. Itu sampai meleleh air gidi-gidi. Kata orang Indonesia Timur itu meleleh air gidi-gidi. Kita tawarkan, kita beritahu, tapi kita kan nggak paksa. Kita kan nggak bilang, wah bakso lo tuh, rasanya rasa air got gitu. Kan nggak perlu begitu, saudara. Masa kita mau memancing keributan? Kita kan menawarkan, kita kan memberitahu. Itu prinsip penginjilan, saudara. Jadi sekali lagi saya ulangi, tidak menginjil itu jahat. Bahkan Paulus sampai bilang begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Aku lebih baik mati. Jelas gak sampai di sini? Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau hari ini saya memberi doa, memberi tanggapan tentang saudaraku Muhammad Kace dan saudaraku Ustadz Yahya Waloni, maka itu tidak berarti saya sedang berkata kau tidak perlu menginjil. Setiap saudara harus menginjil. Kita harus mentuntaskan amanat agung Kristus, karena amanat agung Kristus pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Tetapi saya harus kasih analoginya. Ini sama seperti saudara makan ketoprak di mana, makan rujak di mana, dan enak. Kalau kita tidak memberitahu kepada orang lain
rujak yang sudah makan yang enak itu, atau ketoprak yang sudah makan, atau bakso yang sudah makan, atau nasi goreng yang sudah makan enak itu sudah nggak mau kasih tahu orang, buat saya itu jahat. Begitupun kalau kita tahu jalan ke sorga dan kita tidak memberitahukan, kita jahat, saudara. Saudara-saudaraku yang ateis, saudara-saudaraku Muslim, saudara-saudaraku Hindu, saudara-saudaraku Buddha, izinkan saya meminta maaf. Iman yang saya percayai, kebenaran harus kita beritakan. Ini bukan berarti kami sedang memberitahu bahwa ajaran kalian itu salah, bukan. Tapi iman kami mengajar kepada kami yang baik ini harus kami beritakan. Dan ada hukum dalam Alkitab. Kalau ada orang yang sedang menuju pada kesesatan dan kami tidak memberitahu, maka ketika dia masuk neraka, darahnya tertanggungan atas kami. Tetapi kalau kami sudah memberitahu, tetapi ditolak, kami tidak diwajibkan memaksa. Tapi kami diwajibkan mendoakan. Karena kalau seorang menuju pada kebinasaan, kami tidak beritahu, maka darahnya tertanggungan pada kami yang bersalah. Tapi kalau kami sudah beritahu dan ditolak, maka itu tanggung jawabnya pribadi. Karena itu sekali lagi saya mau ingatkan buat setiap saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, saudara yang mengasihi Kristus. Pekabaran Injil, mengabarkan Injil dalam kekristenan adalah kewajiban, kemutlakan, dan keharusan. Tidak menginjil itu jahat. Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan dalam kesempatan ini saya juga izinkan saya berbicara kepada kawan-kawan saya dari ateis, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari Kristen. Biarlah semangat pekabaran Injil dari kami ini tidak mengganggu ketentraman umat beragama, tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika kebersamaan kita. Kami hanya menyampaikan. Siapa tahu kita bisa berdiskusi. Dan silahkan, kalau kami mau ditolak silahkan. Tetapi kan kami boleh. Sama seperti saya sudah punya rumah, saya mau menawarkan rumah karena saya agen misalnya. Kalau saya berkata ini ada rumah bagus, kayaknya kan kau bilang, apa rumah kamu itu? Wah, pantasnya di rumah kebo itu. Oh itu jahat penghinaan kayak gitu. Saudara. Tapi kan siapa tahu saudara mau melihat, kan silahkan. Saya harap jangan bermasalah hanya karena apa yang kami yakini, tetapi pasti kami tidak mengganggu kepercayaan. Karena keyakinanmu kami menghargainya. Kabar yang memulai pekabaran Injil sebelum saya jadi pendeta. Dari saya masih SMA, saya menginjil, saya memberitakan, saya bercerita. Dan oleh anugerah Tuhan, tidak perlu saya jumlahkan, tapi banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Karena itu izinkan saya berbagi sebagai rekan. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya dipercaya oleh Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia dan dipercaya oleh persidangan Sinode Gereja Bethel Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Departemen Pekabaran Injil. Saya nggak perlu bongkar seluruh strateginya, tapi di bawah saya ada ratusan, bahkan ribuan penginjil-penginjil Gereja Bethel Indonesia yang setiap hari menginjil dengan caranya masing-masing. Intinya, kita membagikan kasih, membagikan damai, dan membagikan rancangan Tuhan yang indah yang bernama keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Karena itu kalau saya boleh berbagi buat setiap saudara, maka bagian saya yang saya mau sampaikan dalam hal penting dalam pekabaran Injil, yang pertama dasarnya kasih. Kita mengabarkan Injil bukan supaya orang berubah agama, tapi kita mengabarkan Injil supaya orang menerima damai, menerima keselamatan, menerima kewarasan, menerima hal yang benar. Sehingga bukan hanya hidupnya ngaco misalnya. Mungkin selama ini hidupnya sebagai pelacur, hidupnya dengan narkoba. Dan kita nggak bisa mengira, oh kamu narkoba, kamu nanti jadi api neraka. Nggak bisa begitu. Kita tawarkan sesuatu. Kenapa? Karena kalau dia pakai narkoba, dia jadi pelacur, dia jadi homoseks, dia jadi lesbian, pasti dia punya masalah. Nah kita coba arahkan, kita coba bantu
Karena itu dasarnya adalah kasih, supaya orang itu menerima sesuatu yang baik. Apa itu penginjilan? Penginjilan dalam bahasa Yunaninya adalah euangelion. Euangelion itu artinya membawa berita baik. Jadi kalau berita yang sudah bawa berita kebencian, maka saya khawatir apakah itu penginjilan, ataukah itu hanya perdebatan kosong belaka. Tapi kalau dasarnya harus kasih. Dua, tujuannya mengarahkan pada jalan keselamatan. Bahasa Alkitab, tapi ini peribahasa ya. Jadi jangan pandang peribahasa itu sebagai perkataan biasa. Peribahasanya bilang begini, jangan buang mutiara ke mulut babi. Jadi artinya gini, jalan keselamatan itu seperti kita membawa mutiara. Dan kalau orang menolak, kita nggak usah paksakan. Karena kita nggak dipanggil untuk memaksa. Kita nggak dipanggil untuk merubah orang. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Memberitakan kabar yang baik. Kalau kabar baik itu ditolak, nggak apa-apa. Kita bilang apa? Kebaskan debu kakimu. Jelas ya? Jadi, kekristenan dengan bentuk pemaksaan kehendak. Penginjilan dengan bentuk penghinaan. Bukan strategi yang Tuhan tetapkan. Dan Alkitab berkata, kemudian kamu dibenci. Kamu pikir karena Injil, kamu pikir karena kebenaran. Tidak, kamu dibenci karena caramu itu. Sekali lagi saya bilang, mungkin harapanmu baik, mungkin tujuanmu baik, tetapi engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau memaksakan strategimu sendiri, engkau tidak berlutut di bawah kaki Tuhan, membiarkan Roh Kudus mengatur, karena Roh Kudus pasti mengatur dengan damai, dengan hikmat, dengan kasih, dengan akal budi, dan dengan roh yang tertib dan teratur. Karena Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan firman-Nya sendiri, saudara. Jelas ya? Saya harap ini menolong penginjil-penginjil muda. Ini menolong saudara-saudara yang bersemangat, berapi-api. Tetapi akhirnya justru kecewa sendiri karena saudara merasa, kok penginjilan bebannya seberat ini. Ini yang kadang-kala persoalan. Bukan salib, tapi salah saudara-saudara. Yang ketiga, hal penting dalam pekabaran Injil, dasarnya kasih, tujuannya mengarahkan pada jalan keselamatan. Tiga, caranya dengan damai dan bijaksana. Caranya dengan damai dan bijaksana. Ada seorang wanita tetangga basah berbuat zina. Artinya apa? Dia seorang yang tidak hidup dalam ajaran agama. Tapi waktu ketemu Yesus, Yesus bilang, barang siapa tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Amin. Lihat gak caranya damai, caranya hikmat, caranya penuh kasih. Perwira di Kapernaum datang pada Yesus. Yesus gak menghina, kamu apa itu? I will come to your house. Aku akan datang ke rumahmu. Waktu dia bilang, aku tidak layak menerima engkau di rumahku, cukup katakan sepatah kata. Yesus bilang, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau katakan. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Kepada wanita Samaria, wanita di luar imannya. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, karena dianggap ini orang terkutuk. Tapi Yesus menyapa, Yesus menolong, Yesus memperhatikan. Yesus tidak bilang, kamu ini perempuan apa sih? Kamu ini perempuan nakal nih. Kamu agamanya Samaria ya? Waduh, kafir kamu. Tidak. Mari kita pakai strategi penginjilan Yesus. Itu sebabnya saya memberi judul Muhammad Kace, Ustadz Yusuf Waloni, kalian ada di doa-doa kami. Ustadz Yusuf Kace, kuatlah, hadapi semua risiko ini. Ustadz Yahya Waloni, kuatlah, engkau memang menabur angin dan kau harus menuai badai. Bersikaplah sebagai laki-laki, berani berbuat, berani menghadapi. Tapi selanjutnya kami doakan supaya hatimu bersih, supaya mulutmu
Bukan mulut comberan, bukan mulut sampah. Tapi mulutmu, mulut penceramah agama. Dan selanjutnya kita berdoa. Orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad, Felix Siau, Irena Handono, dan beberapa ustadz-ustadz kemudian yang suka menghina ataupun bagian dari kekristenan ataupun agama lain yang kebiasaan yang suka menghina. Kita doakan supaya lewat kedua peristiwa ini kita disadarkan, rem kita harus lebih pakem. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama. Kita harus menjaga NKRI ini. Kalau bukan kita, kalau bukan tokoh-tokoh agama yang menjaga NKRI ini, kalau tokoh-tokoh agama justru bikin kacau NKRI ini dengan penghinaan-penghinaannya, dengan makian-makiannya, mau dibawa kemana bangsa ini? Saya berdoa ada kasih Tuhan, ada damai Tuhan di hati kita masing-masing. Harus mulai dari tokoh-tokoh agama. Kita bersepakat untuk tidak saling membenci. Kita bersepakat untuk tidak saling menghina, tidak saling mengkafir-kafirkan, tidak saling memaki-maki. Mari kita urus agama kita masing-masing. Kawan-kawanku yang Kristen, biarlah kita saling mengingatkan teman-teman kita. Kawan-kawanku yang Muslim, biarlah juga saling mengingatkan teman-temannya. Mualaf. Kalaupun kau sudah meninggalkan agamamu, nggak apa-apa kan. Sudah kan, kau sudah tinggalkan kan. Jangan terus membongkar. Ini sama seperti orang masih kepahitan sama mantannya. Coba saudara perhatiin deh, orang mualaf ini seperti orang kepahitan sama mantannya nih, dan juga murtadin ini nih, ya kan, ini kayak kepahitan sama mantannya gitu, ya kan orang kan kalau udah putus ya udah nggak usah diomongin kan, biasa aja kan. Kalau masih suka ngomongin mantan tuh kan artinya masih kangen gitu, ya kan, artinya masih hatinya di situ gitu, ya kan. Ayo dong, move on lah gitu. Move on, ya kan, move on saudara ya. Move on. Nah, beritanya hari ini adalah move on. Nah, ini dia penting ya kan. Selanjutnya, jadi ingat ya, buat setiap saudara yang memang mungkin menurut saudara, niatkan saya penginjilan pendeta jangan menghambat. Dari pertama saya sudah jelas, menginjil itu adalah keharusan, tapi dasarnya kasih, tujuannya mengarahkan pada jalan keselamatan, bukan menebar kebencian. Yang ketiga, caranya dengan damai dan bijaksana. Dan yang keempat, motivasinya memberi jawaban. Jadi orang harus percaya Yesus karena tahu there is the answer. Ada jawaban di dalam Kristus. Jangan kita mengabarkan Injil, tapi sebetulnya bukan mengabarkan Injil, menjelekkan ajaran orang, ya kan, supaya dia enak sama ajarannya, lalu menawarkan, nih ajaran gue lebih baik. Bukan begitu, saudara. Itu namanya cara-cara kampungan. Itu cara-cara yang norak. Itu cara-cara tak terpelajar. Dan itu cara-cara yang setan yang kehendaki. Supaya yang timbul kepahitan, kebencian, adu domba, dan akhirnya negara kita semakin rusak, saudara. Dan by design, ada orang-orang yang memang merusak negara ini dengan memakai tokoh-tokoh kontroversial agama. Ya kan? Makanya lihat, orang-orang yang menebar kebencian tentang agama, kalau dia ke luar negeri mendapat suaka politik, saya khawatir ada peran asing di sini. Sorry kalau saya banyak bicara tentang ini, tapi saya cinta Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa orang kalau menghina agama lari ke luar negeri lalu diberikan suaka politik? Ya, karena memang mau membiarkan supaya banyak negara-negara rusak. Karena paling gampang kacaukan negara. Coba lihat apa yang terjadi di Bosnia. Coba lihat apa yang terjadi di Yugoslavia, misalnya perpecahan-perpecahan, Cekoslowakia. Itu semua persoalannya banyak kali kegerakan-kegerakannya soal agama.
Itu sebabnya makin jelas buat kita, kelompok-kelompok tertentu, negara-negara tertentu akan cepat menerima suaka politik kalau persoalan agama. Kalau memang mau diciptakan, dari tempatnya gitu kan, aman kan, terus menyerang supaya di dalam negerinya terus kacau. Ayo mari kita sadar, mari kita bahu-membahu. Indonesia ini kuat, Indonesia ini besar. Biarkan di dasar hati saya ngomong buat teman-temanku, ustadz-ustadz sekalian, kiai-kiai yang saya hormati, habib-habib yang saya cintai dalam terang Tuhan. Mari kita jaga keutuhan bangsa kita. Kita mau negara kita dihancurin lagi. Ayo kita buka mata lah. Kenapa korupsi bisa diekstradisi? Koruptor maksud saya. Kenapa kejahatan apapun bisa diekstradisi? Tapi kenapa kalau soal kebencian agama langsung mendapat suaka politik? Itu karena komitmen. No. Itu urusan dalam negeri orang, ngapain dia ikut campur? Ngapain negara-negara tertentu ikut campur, saudara? Jawaban saya sederhana. I'm afraid there is a big design untuk membuat negara-negara terus panas soal agama. Terus panas. Sampai akhirnya satu saat kembali didengungkan, agama adalah candu masyarakat, agama membuat negara-negara kacau. Dan disitulah antikris berkuasa. Sang Dajjal kalau kata Muslim bilang akan berkuasa. Coba berpikir. Apakah enggak ini waktunya untuk baik Kristen maupun non-Kristen mulai berdoa? Karena kita tahu ada grand design untuk kekacauan yang ada hari-hari ini. Jadi minta maaf hari ini, saya dengan kasih berbicara buat setiap saudara. Saya taruh hormat buat kepolisian. Saya taruh hormat buat aparat penegak hukum, dan saya doakan supaya selanjutnya proses-proses sidang tidak ada kebencian, tidak ada kekerasan, tetapi betul-betul dalam kebenaran dan keadilan. Karena apa yang terjadi dengan Muhammad KC dan apa yang terjadi dengan Ustadz Yahya Waloni ini adalah warning buat kita sekalian. Karena siapapun akan terusik dengan ajaran-ajaran kebencian seperti ini. Tapi mari sekarang kita tebarkan kasih, kita tebarkan damai. Ayo, stop. Saya bilang, ajaran-ajaran bodoh ini. Kita, kalau nggak sadar, kita ini seperti jangkrik, saudara. Jangkrik itu dikilik-kilik bunyi. Nah, saudara yang kasih dalam ini yang sedang terjadi. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, orang-orang beragama dengan orang-orang yang mungkin masih agak lemah dalam imannya, diadu. Itu orang-orang kafir tuh, orang begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara berpikir. Kenapa koruptor nggak dapat suaka politik? Kenapa pembunuh tidak dapat suaka politik? Kenapa penjahat tidak dapat suaka politik? Kenapa penipu tidak dapat suaka politik? Tapi kenapa orang penghina agama yang justru bisa membuat kacau sebuah negeri, mendatangkan kekacauan tuntunan masyarakat atau tatanan masyarakat, kenapa ini mendapat suaka politik? Karena memang ada negara-negara tertentu yang mengharapkan kekacauan. Coba lihat apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Taliban, di Afghanistan, apa yang terjadi di Sudan, ya kan? Perpecahan di Yugoslavia, lihat Bosnia, ya kan? Terus persoalan-persoalan ini, agama diadu domba, dan ada kelompok yang memang senang supaya apa? Negara-negara pecah, Indonesia tetap bertahan, Indonesia tetap kuat. Thank God for Pancasila. Terima kasih Tuhan buat Pancasila. Terima kasih Tuhan buat partai-partai politik yang tetap menjaga kebangsaan di bangsa ini. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang tetap menjaga nasionalisme di bangsa ini. Kita perlu doakan sehingga tetap mereka dipakai Tuhan untuk menjaga bangsa ini, supaya masing-masing dapat beribadah dengan bebas dan teratur. Selanjutnya, saya pelajari. Saya harap saudara tidak salah mengerti saya.
Dan kalaupun saudara salah mengerti saya hanya berdoa buat saudara. Apa yang harus dihindari dalam penginjilan? Kita sudah sepakat tadi bahwa penginjilan dalam kekristenan adalah kewajiban, keharusan, kemutlakan. Bahkan berani saya katakan, tidak menginjil itu jahat. Paulus bilang, terlebih baik aku mati daripada tidak menginjil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Atau terjemahan lainnya bilang sebetulnya terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti anak-anak Tuhan yang tidak memberitakan Injil adalah anak-anak Tuhan yang tidak terkutuk. Anak-anak Tuhan yang tidak memberitakan Injil adalah anak-anak Tuhan yang terkutuk. Cuman caranya harus benar. Bukan memaki, bukan menghina, bukan menjatuhkan, bukan mendatangkan kepahitan dan luka. Dasarnya kasih, tujuannya mengarahkan pada jalan keselamatan, caranya dengan damai dan bijaksana. Dan 4, motivasinya memberi jawaban, memberi solusi. Bukan untuk menciptakan kebencian terhadap apa yang selama ini mereka percayai. Ya. Nah, apa hal-hal yang harus dihindari dalam penginjilan? Yang pertama, bersifat kasar dan memaksakan kehendak. Dan saya percaya, dalam dakwah pun, meskipun ini bukan ranah saya, tapi saya percaya, bersifat kasar dan memaksakan kehendak, atau memberi iming-iming tertentu. Loh, kita program Kamu Hebat, kita berbagi. Dan bahkan relawan-relawan Kamu Hebat, tidak semuanya orang Kristen. Relawan Kamu Hebat kita di Jonggol, 100% semua Muslim. Dan beritanya sama. Jangan menyerah, jangan putus asa, kita masih punya Tuhan. Tetap semangat, kamu hebat. Ya kan, karena kita beritanya berita universal. Kita masih punya Tuhan, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita jangan putus asa, kita jangan menyerah. Tetap semangat. Kamu hebat. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan jelas. Yang harus kita hindari dalam penginjilan, yang bersifat kasar, memaksakan kehendak, atau menjanjikan iming-iming tertentu. Saya beri contoh sederhana ya. Dalam program Kamu Hebat, kita berbagi. Hari Sabtu ini, kita bekerja sama dengan Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur. Dan kita akan bawa bantuan 10.000 paket sembako untuk masyarakat Kalimantan Timur, berbagi, saudara, untuk peduli COVID-19 ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pesan saya nggak ada, oh ini hanya untuk orang Kristen, nggak ada, semua saudara. Tetapi kan nggak bisa kita tawarkan, oh ini saya kasih beras 20 kilo, tapi nanti masuk Kristen. Itu jahat, itu bukan kehendak Tuhan, dan itu bukan penginjilan. Itulah kejahatan, saudara. Tegas saya katakan. Jadi, dalam pekabaran Injil, tidak boleh kasar, tidak boleh mengiming-imingi sesuatu, dan tidak boleh memaksakan kehendak. Karena tugas kita beritakan Injil. Tetapi satu yang kita tahu, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Tugas Tuhan merubah hati, bukan tugas kita. Ada banyak orang demi kesombongannya, wah saya menginjil, sudah 100 orang saya bawa, sudah 37 orang saya baptiskan. Oh itu kan untuk kesombongannya sendiri, saudara. Tuhan kan nggak pernah suruh kita bersaing soal itu, kita hanya suruh memberitakan. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, seorang nabi yang bernama Yeremia disebut nabi besar. Tetapi dalam pelayanan tidak ada orang yang diselamatkan. Bahkan berkali-kali dia menghadapi penjara dan aniaya karena kebenaran yang disampaikan. Jelas ya. Hal yang harus kita hindari dalam penginjilan, bersifat kasar dan memaksakan kehendak. 2, menghina serta menjelekkan. Bahkan berdebat. Karena tidak ada orang bertobat karena kalah debat, saudara. Berdiskusi, ya kan? Berbicara dari hati ke hati. Itulah hal yang paling tepat, sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Tapi menghina dan menjelekkan, loh, Alkitab bilang musuh aja harus kita kasihi kok. Orang yang menganiaya kita harus berdoa, saudara. Masa orang kita mau injil kita harus hina, harus kita jelek-jelekan, harus kita ajak debat, saudara. Debat itu untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Iman itu bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Iman itu soal kasih Tuhan, soal terang, soal pilihan Tuhan. Bukan saya yang membuat orang bertobat.
Saudara mau ngomong apapun, kalau hatinya belum dijamah Tuhan, belum mendapat hidayah, kalau istilah dari saudara-saudara sepupu kita ini, maka dia tidak akan bisa menerima keselamatan. Di waktu Tuhan, di cara Tuhan, di kehendak Tuhan, seorang dapat diselamatkan. Yang ketiga, hal yang harus dihindari adalah penginjilan. Menumpahkan sakit hati, kebencian, serta kekecewaan. Mungkin karena di agama kita sebelumnya kita pernah kecewa. Lalu kita menumpahkan kekecewaan itu. Mungkin di agama sebelumnya kita akhirnya punya kebencian, lalu kita tumpahkan kebencian, itu keliru. Saudara. Makanya selalu saya katakan, kalau kita sudah tinggalkan agama itu, mari kita gali agama kita yang baru. Jangan terus membanding-bandingkan. Kalau sudah punya mantan, jangan banding-bandingkan suami dengan mantan, sudah dia aja sakit hati, saudara. Saya percaya tokoh-tokoh agama yang suka membanding-bandingkan dengan agama lamanya adalah orang-orang yang nggak mengerti kebenaran. Dan ini pengacau-pengacau akhir zaman yang buat saya perlu bertobat. Kita perlu tetap doakan polisi, kita perlu doakan supaya polisi dapat tegas dengan hal ini. Dan sekarang harus, karena ini udah mulai nih, ya kan? Udah mulai nih. Jadi biarlah tegas. Dan saya mengetuk hati para penginjil, para apologet Kristen, apapun namanya. Mungkin tujuanmu untuk menginjil, tapi yang kau buat hanya menebar kebencian dan kekacauan di bangsa ini. Mungkin kau akan marah sama saya, tapi dengan kasih Tuhan saya bilang, stop cara-cara kotormu itu. Stop cara-cara jorokmu itu. Saya percaya bukan itu cara Tuhan. Tuhan caranya itu kasih, Tuhan caranya itu kebenaran, Tuhan caranya itu ketegasan. Tegas itu bukan memaki, tegas itu bukan menghina. Tapi tegas itu berdiri pada kebenaran. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Kebenaran itu tidak boleh kita tawar. Kebenaran itu prinsip. Petrus dan Yohanes bilang, silahkan Tuhan putuskan sendiri, haruskah kami lebih taat pada manusia daripada kepada Allah. Itu hal yang tidak bisa kita tawar, karena untuk itu Yesus mati di kayu salib. Dan untuk itu Alkitab jelas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu tegas, saudara. Tapi kalau menghina, menjatuhkan, memaki, itu bukan tegas. Itu kasar dan cenderung kerasukan roh jahat, saudara. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat setiap saudara, hal yang harus dihindari dalam penginjilan: bersifat kasar dan memaksakan kehendak, menghina serta menjelekkan. 3, menumpahkan sakit hati, kebencian dan kekecewaan. Dan yang keempat, mengandalkan kekuatan daging serta strategi sendiri. Nah, ini persoalan banyak. Banyak orang, bagaimana dia menginjil supaya memenangkan banyak jiwa? Wah, cari strategi. Oh, berarti saya harus jatuhi dirinya. Wah, saya harus... Roh Kudus. Saya ketemu banyak orang yang hanya lihat traktat sederhana bertobat. Saya ketemu banyak orang yang hanya lewat depan gereja dengar nyanyian bertobat. Saya dengar orang-orang tertentu yang hanya dengar 1 menit khotbah di jamaah Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi saya juga tahu orang-orang yang bertahun-tahun di gereja akhirnya murtad tinggalkan Tuhan. Jadi artinya setiap orang ada pilihannya sendiri, ada hatinya sendiri. Karena jangan pakai strategi-strategi yang aneh-aneh, saudara. Minta tuntunan Roh Kudus, setiap orang dapat diselamatkan dengan cara Tuhan yang berbeda. Amin. Karena itu Alkitab ajarkan bagaimana kita memenangkan orang. Yang pertama, tanpa perkataan. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Dan yang kedua, dengan memberi teladan. Iya dong. Teladan kasih, teladan sukacita. Dan yang ketiga, dengan membawa damai. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang keempat, dengan saling membantu. Iya kan? Ketika orang dalam kesusahan, kita membantu. Tapi tujuannya bukan untuk supaya dia berubah iman. Bukan. Kita membantu karena kita nggak tahan lihat orang menderita, lihat orang susah. Dan itulah ciri-ciri yang Kristus kehendaki. Kita bersaksi, kita menjadi saksi, kita hidup dalam kehendaknya. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya suka cita malam hari ini
Meskipun di satu sisi, sebentar saya minum dulu. Di satu sisi sebetulnya saya juga sedih melihat teman saya, meskipun saya nggak kenal dan belum pernah berjumpa, tetapi tetap buat saya tujuan beliau salah atau benar itu nomor 2. Itu Tuhan yang tahu. Tapi tujuan beliau tetap menginjil. Jadi saya menyebut teman. Dan juga sahabat saya Ustadz Yusuf Waloni. Meskipun saya juga belum pernah bertemu dengan beliau, tapi buat saya beliau juga adalah tokoh agama yang meskipun mulutnya, kalau Profesor Yohanes katakan, bau, saudara, ya kan, jorok, seperti mulut comberan, ngomong sembarang begitu. Sebagai orang Indonesia Timur, saya ngerti anak pinggir jalan yang memang ngomong begitu. Orang-orang pemabuk, orang-orang yang ngaco-ngaco memang ngomongnya begitu. Tapi bukan tokoh agamanya. Tokoh agamanya bicara luar biasa. Jadi jangan merusak kesannya orang Timur tuh ngaco semua. Enggak. Banyak orang Timur yang baik. Banyak orang Timur yang pemimpin hebat. Banyak orang Timur yang tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Tapi biarlah apa yang terjadi dengan itu, sebabnya mari kita doakan. Stop memaki, stop menghina, stop mengutuki mereka. Karena mereka sedang menjalani tanggung jawab yang mereka harus jalani sebagai bentuk laki-lakinya mereka. Mereka berani berbuat, mereka berani bertanggung jawab. Sekarang tugas kita mendoakan supaya selesai proses pendewasaan ini, atau bahasanya bilang proses pemasyarakatan ini, ya kan, makanya namanya lembaga permasyarakatan. Karena mereka mungkin selama ini seperti kayak manusia yang pikir dia di hutan sendiri gitu, menghina orang, menjatuhkan orang. Nah, biarlah dimasyarakatkan kembali, ya kan. Makanya namanya warga binaan. Biarlah proses pembinaan ini akhirnya mengembalikan mereka untuk mengerti cita-cita luhur bangsa Indonesia, saling menghargai. Bukan berarti yang Muslim tidak boleh berdakwah, silakan berdakwah. Yang Kristen bukan berarti nggak boleh menginjil, boleh menginjil, tapi caranya benar. Karena kita menawarkan sesuatu yang baik. Dan biarlah kita tidak tertipu dengan strategi. Kalau bukan sekarang, siapa lagi? Dan kapan lagi kita mau menjaga bangsa ini? Mau nunggu hancur dulu? Mau nunggu seperti Afghanistan dulu? Mau nunggu seperti Syria dulu? Mau nunggu seperti Sudan dulu? Ya kan? Afghanistan dulu. Mau nunggu seperti Syria dulu? Mau nunggu seperti Sudan dulu? Ya kan? Tapi mari kita jaga Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan Pancasila, dengan satu ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan beragama, tapi tidak kebablasan beragama. Agamaku adalah agamaku. Biarlah kita saling menghargai. Ada hukum Yesus yang luar biasa yang bilang, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Kalau kau nggak ingin agamamu dimaki, jangan dimaki, jangan memaki. Kalau kau nggak ingin yang kau sembah dihina-hina, jangan. Kalau kau nggak suka dikafir-kafirkan, jangan mengkafir-kafirkan. Makanya di iman Kristen katakan, seorang yang berkata pada saudara kafir, dia harus dihadapkan pada pengadilan. Saya bangga dengan Alkitab. Hukum apapun tidak pernah akan melarang itu. Iya dong. Kan hukumnya bagus. Kalau agama saya mengajarkan boleh ngomong kafir kepada setiap orang, saudara gue kasih dalam Tuhan. Masa begitu sih? Tapi saya bangga dengan Alkitab saya. Tidak boleh saya berkata kafir. Karena Tuhan memandang saya bersalah kalau gitu. Haleluya. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, karena ini live, jadi saya juga mau menyapa setiap saudara. Dan hari ini mungkin agak berbeda apa yang saya sampaikan, karena biasanya kita membahas firman Tuhan, kita membahas buku-buku, dan hari ini kita membahas apa yang sedang hangat terjadi di bangsa ini, saudara, ya kan. Jadi saya berdoa supaya kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita sekalian, dan kita terus berdoa buat bangsa kita ini, ya. Yes. Nah, jangan lupa saudara like, ya kan? Ya. Ini like-nya udah berapa ini? 1.600 like. Padahal yang nonton udah hampir 4.000, saudara. Jadi like-nya masih kurang. Jadi like, saudara, ya kan? Dan jangan lupa kalau ada apa itu namanya loncengnya bunyikan,
Ya kan? Dan itu notifikasi dan share juga supaya lebih banyak orang mengabarkan tentang damai di bangsa ini, saudara ya. Karena yang kita mau kabarkanlah damai, damai, damai itu hebat, damai itu dahsyat, damai itu luar biasa. Yang belum subscribe boleh subscribe, ya kan? Sehingga apa itu namanya? Target kita tercapai, bahwa kita punya mimpi, kita punya doa, kita punya harapan bahwa Natal tahun 2021 kita 1 juta komunitas bersama-sama. Yes, bisa karena kamu hebat. Yes, haleluya. Nah, ajaib itu memang benar, si kaca hanya mengumbar kebencian. Susi Desrati, bagi buat Yahya Waluni bisa didoakan, sudah menghujat Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Kita doakan, kaca tidak menyebarkan kebencian karena bicara berdasarkan fakta tertulis, berdasarkan Quran dan hadis. Nah ini yang kadang-kala kita berdebat soal ini. Mau apapun, tetapi bukan bicara dengan kasar, gitu. Hargai apa yang orang anggap benar. Kita kembali kepada apa yang kita percaya, ya. Jadi jangan berkeras, saudara Ray. Boleh nggak jangan di spam? Cara Anda aja udah teroris banget gitu, di spam gitu. Dari sini aja udah kelihatan. Ini mempermalukan iman Kristen, Ray. Anda bukan membela Pak KC, tapi kita di sini bicara baik-baik kok. Kita kan nggak merendahkan Pak KC, kita mendoakan, kita mensupport, kan kita minta Tuhan Yesus kuatkan beliau di masa-masa perjuangan beliau. Tetapi cara Anda itu udah langsung di spam gitu. Itu kan udah membuktikan. Jadi akhirnya bikin malu gitu. Akhirnya orang bilang, waduh ini cara-cara anak buahnya Pak KC ngaco ya gitu, cara-cara pendukungnya Pak KC ya gitu. Jadi tolonglah gitu, belajarlah bersifat seperti murid Kristus gitu, yang rendah hati, yang saling menghargai gitu ya. Jadi buat saudara saya Ray, coba deh jangan biasain main spam-spam gitu. Itu cara-cara teroris banget gitu, gaya-gaya begitu ya. Aan Sugianto, konsep khotbah Pak KC jelas beda dengan Pak Gilbert yang konsen dengan damai sejahtera setiap keluarga. Pak KC khotbah menyampaikan perbandingan Quran dan Alkitab sesuai dengan aroma yang mereka dapat. Safar, pelihara domba-dombamu. Tuhan Yesus mungkin udah ketemu Yahya Waloni sama 72 bidadarinya. Lydia Monorarjo, kita bagi sebentar. Sebentar. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku ya. Mana lagi? Yosua Ratulangi, Pak Gilbert jangan bicara terus yang jelas Pak KC seorang yang berani mati untuk Yesus dan bicaranya nggak salah. Amin. Terserah, kan saya kasih pandangan saya ya kan? Pak KC boleh kasih pandangan, tapi kan saya boleh kasih pandangan. Saya kan nggak mau jadi Kristen-Kristen kita semua begitu modelnya maki-maki orang gitu. Kalau saya nggak beritahu, rusak bangsa ini ya. Jadi karena itu kita doakan, dan yang masih merasa bahwa itu jalan yang benar silakan, kan ada polisi kan, urusannya kan itu gitu kan. Kita nggak mau masuk penjara bukan karena pekabaran Injil. Ada banyak orang yang mengabarkan Injil dan tetap tenang kok gitu ya kan. Kenapa harus menghina? Kan dia masuk penjara bukan karena pekabaran Injilnya, karena penghinaannya. Jadi harus dimengerti gitu. Bukan karena pekabaran Injil. Jangan bilang, wah mengabarkan Injil lalu ditahan di bangsa. Enggak, karena penghinaannya. Jadi jangan salah mengerti ya. Jangan salah mengerti. Raja Samuel, Pak KC semakin banyak dibenci orang, semakin banyak orang murtad dan percaya Yesus. Gatot Pribandantio, Pancasila mengajarkan toleransi beragama. Ini yang jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tidakkah kita bangga dengan beragam agama tapi tetap satu dan saling. Nah, ini yang paling penting ya. Puji Tuhan. Sophie Christ, Muhammad KC dilawat Tuhan Yesus, dan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Puji Tuhan. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Bukankah perbuatan-perbuatan iblis harus dinyatakan? Sekali nanti kita akan selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan Yesus. Semangat Pak KC, Pastor, dan yakin Tuhan Yesus bebaskan Pak KC. Kita doakan terus. David George Obos, mohon dukungan doa untuk kakak saya Grace Kelly yang mengalami sakit kanker serviks. Dalam nama Yesus kita doakan. Wah, Ray ini semangat banget ya. Ray boleh nggak sih berhenti di spam gitu? Jelek jadinya kelihatannya gitu. Jadi kelihatannya nama Pak KC yang jadi jelek gitu. Karena kan kesannya kayak, waduh,
anak buahnya ini pengikut-pengikutnya Taliban banget gitu ya kan. Jadi janganlah saling membenci. Orang percaya, haleluya, puji Tuhan. Kapan lagi jadwal program tayang bersama Jels Farat dari Nazaret? Oh, nanti hari Jumat ya. Puji Tuhan. Dedi Siaren, tolong semua umat Kristen jangan cepat. Karena gini, kembali, kalau Pak KC boleh, terus berarti Yahya Waloni juga boleh dong, iya kan? Akhirnya saling hina-menghina dong, gitu ya. Buat saudara-saudara yang setuju dengan saling menghina, apakah mau gitu saling menghina? Jadi simpel aja kok. Yang Yesus ajarkan itu yang sangat luar biasa. Kalau kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain ya. Puji Tuhan. Neti Sianturi, damai itu hebat, amin. Yeti Siregar, GBU Pak Gilbert, saya suka Pak Gilbert khotbah selalu menebar kasih. Saya pikir itu yang penting. Haleluya. Arianti nanti pasang, tetap semangat Pak KC, Tuhan pasti buka jalan, terutama dengan Bapak, tetap sebarkan. Itu yang saya mau. Mari kita doakan karena beliau menanggung apa yang risiko dari tugas pelayanan yang dia percayai. Jadi kita doakan. Makanya jangan saling menghina, jangan saling menjatuhkan, dan jangan saling menghujat. Oh itu tidak. Kita doakan ya, kita doakan. Haleluya. Ada lagi yang kasih ini. Setelah ini Pak KC akan menginjil dengan lebih luar biasa dengan cara Tuhan. Amin. Itu yang kita harapkan. Haleluya. Pak Muhammad KC bukan membenci tapi berapi-api dengan imannya yang benar, dan dia nggak karang-karang tapi dengan dalil. Semangat Pak KC. Amin. Kita doakan ya. Puji Tuhan. Junior Balingga, Tuhan Yesus memberkati seluruh hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Haleluya. Saya sependapat untuk sebagian dikatakan oleh pendeta Gilbert Mondong. Saya kira MKC tidak menyebarkan kebencian. Amin. Ya kan? Mari kita tidak boleh menyebar kebencian. I love you Pak Pendeta Gilbert, Pak JPZ, Pak Muhammad KC dan lain-lain. Tuhan memberkati pelayananmu. Mau tanya, bukankah dalam firman mengatakan ada banyak cara